Halo semuanya, perkenalin, nama aku Diva Hidayat Ramadan. Di sini aku bakal nemenin kalian tentang membahas mengenai kegiatan mental health. Nah, di sini juga aku ditemenin nih sama orang-orang yang sangat spesial. Pertama mungkin kakak bisa kenalan dulu. Halo, nama saya Hanifah. Saya adalah seorang psikolog klinis dan kesibukan saya sehari-hari sekarang adalah mengajar dan juga menjadi psikolog berpraktik. Ya, Keren banget ya guys ya. Lihat, kita udah ditemenin sama psikolog. Dan di sini juga kita ditemenin sama Tania. Bisa kenalan? Halo semuanya, nama aku Persanil Firdaus, aku umur 19 tahun. Kegiatan aku mahasiswa aktif dari FK Universitas Kristen Maranatha. Nah, ini kak, kan kita tuh sekarang mau ngebahas tentang mental health kan ya, tadi aku juga mungkin udah bilang. Dan di sini tuh kita kebetulan ditemenin nih sama temen kita yang mungkin pernah mengalami baik dibully ataupun juga membuli kali ya Tan. Iya. Nah, di sini mungkin kita bisa tanya-tanya dulu gitu ke Tania. Gimana sih Tan pengalaman kamu selama pengalaman bully kamu gitu, mungkin di sekolah ataupun juga di kuliah yang pernah kamu alami? Yang pernah aku alami yang terberat itu saat SMP aku pernah dibully dan sebenarnya traumanya jujur masih agak ke bawah sampai sekarang, tapi aku jauh lebih baik, sudah jauh lebih baik. Mungkin bisa diceritain nggak sih kayak gimana gitu contoh dibully yang waktu dulu tuh? Jadi waktu dulu aku masih SMP, mungkin setelah dipikir mungkin karena peralihan dari SD ke SMP ya baru gede gitu. Jadi ada kesalahpahaman dari aku dan kakak kelas aku yang akhirnya aku itu seperti dihujat gitu, digerombolin kakak kelas dan diundang di satu grup chat, dan di situ aku diejek seperti itu. Yang sebenarnya aku sendiri nggak tahu permasalahannya itu sendiri, tapi aku nggak ada kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan pembelaan diri. Namun dari kakak kelas dan lingkungan sekolah sendiri sudah mengucilkan aku kayak gitu. Mungkin bisa pendapatnya dari Kak Hanifah. ya berarti kalau dari sini perspektifnya sebagai penyintas ya, Iya. gitu ya, penyintas yang memang dulu pernah punya pengalaman dibully atau dirundung gitu ya. Nah kalau kita lihat memang apa sih sebenarnya yang membuat seseorang tuh bisa menjadi seorang perundung atau pembuli dulu gitu, mungkin ya bisa lihat dari situ. Pertama gini, seseorang yang membuli itu pasti punya tendensi atau punya tujuan tertentu ya, dimana mungkin dia ingin menjadi seseorang yang punya dominasi. Dan ketika dia membuli atau melakukan perundungan, biasanya itu dilakukan kepada orang yang memang pihak yang dilihat sepertinya punya pengaruh yang lebih rendah dari dia. Dalam artian gini, pembuli ini pasti mencari korban-korban gitu ya, yang punya istilahnya apa ya, kalau bisa kita sebut dia tidak jauh lebih tinggi levelnya dibanding dia gitu. Makanya biasanya pembuli itu atau bullying itu dilakukan dari orang yang punya yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Misalnya tadi kakak kelas, adik kelas gitu ya. Lalu dilakukan secara persisten atau berulang-ulang kali begitu. Sehingga perundungan ini mengakibatkan orang yang menjadi penyintasnya dia merasakan efek-efek negatif ya gitu. Misalnya jadi merasa dikucilkan, atau merasa mungkin dirinya jadi tidak berharga, atau menjadi pribadi yang memang secara value atau secara nilai dia nggak punya rasa hal yang baik begitu ya, karena oleh pembuli dilakukan tadi ya secara persisten untuk memberikan dampak-dampak negatif kepada si pembuli tersebut, yang dibully tersebut begitu ya. Sehingga hal itu mungkin memberikan dampak-dampak psikologis tertentu ya yang dirasakan, biasanya seperti itu. Bener banget. Mungkin kan Tania sendiri kan ceritanya sempat dibully kan ya Tania ini. Mungkin Tania juga bisa ceritain perasaan apa sih yang kamu rasain pas kamu dibully gitu. Waktu itu berat banget sih pastinya, apalagi setiap hari kan harus bangun pagi untuk ke sekolah, ke lingkungan yang sama, situasi yang sama. Rasanya emang sesek banget gitu ya, tapi di satu sisi kayak ini tuh sesuatu yang harus saya jalani, harus saya lewati. Jadi ya saya tahan seperti itu saja. Hmm. Nah kan tadi ya Kak, dia kan cerita kayak jadi perasa berat gitu ke sekolah apa segala macam. Nah aku juga sering dengar termnya kalau buat orang-orang yang dibully gini atau orang-orang yang dirundung ini
mereka tuh ada term yang mereka biasa gunakan itu kayak coping mechanisms gitu Kak. Nah aku juga penasaran sama coping mechanism. Nah coping mechanism ini tuh dia apakah dia itu benar ada ataukah dia hanya term doang gitu mungkin Kak? Iya. Sebelumnya saya juga ikut prihatin ya dengan pengalaman yang Tania udah pernah alami dulu, karena pasti melalui itu tidak mudah. Untuk sebagian orang itu menjadi ibaratnya neraka di dunia ya, karena nggak bisa lepas dari situasi itu, atau kalaupun ingin lepas kayaknya terkungkung karena tadi secara posisi mungkin tidak diuntungkan karena menjadi penyintas di bullying ini. Nah tadi bisa disinggung terkait dengan coping mechanism ya. Nah, kalau kita bicara itu secara lebih umum gitu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, coping mechanism itu ibaratnya adalah sebuah cara ya seseorang individu untuk bisa survive gitu dari sebuah situasi yang mungkin tidak mengenakan atau memojokkan diri dia gitu ya. Coping mechanism ini ada macam-macam dan mungkin tiap orang tuh punya cara yang unik gitu untuk bisa melakukannya. Ada yang mungkin coping mechanism ini dilakukan dengan cara rilis emosi ya. Rilis emosi, jadi perasaan negatif dicari penyalurannya. Ibaratnya kalau perasaan-perasaan negatif, kalau tadi dampak dari pembulian itu adalah sebuah air dalam ember yang besar, nah, air dalam ember itu harus disalurkan gitu dengan hal lain. Misalnya apa, ada orang yang mungkin suka hobi tertentu, nah dia lakukan menyalurkan, mengekspresikannya dengan hobi tersebut supaya apa, rasa tidak nyaman sebagai dampak dari efek pembulian itu tidak terus-terusan disimpan sendiri gitu ya, jadi disalurkan. Karena perasaan negatif itu ya kalau kita ibaratkan juga sama seperti energi, dia mungkin nggak bisa hilang begitu saja tapi bisa dialihkan dengan bentuk yang lain. Nah ada misalnya dengan hobinya apa, mungkin ada yang suka dengan seni ya, menggambar, mengekspresikan dalam tulisan atau mungkin berkarya. Ada yang juga suka mungkin melakukan aktivitas yang lebih dinamis seperti olahraga misalnya ya. Atau coping mechanism ini dilakukan sebagai cara untuk menurunkan ketegangan dari si yang menjadi penyintas bullying tersebut. Nah, menurunkan ketegangan dengan apa? Bisa jadi unik juga, bukan hanya sekedar tadi ya melakukan hobi atau kegiatan yang bisa merilis perasaan negatifnya, tapi misalnya ada yang copingnya itu ada fight or flight. Ada yang pernah dengar mungkin ya? Iya, reaksi fight or flight ya. Fight or flight. Ada yang mencoba melawan, fight gitu ya, melawan keadaan. Ada yang flight, dia avoidance, dia menghindar, dia mencari pelarian karena merasa situasi itu terlalu sulit untuk dihadapi. Tapi sebenarnya itu adalah reaksi yang normal ya ketika seseorang berada atau menghayati dalam situasi yang membahayakan, termasuk tadi ya pengalaman dibully itu kan pengalaman yang mungkin membahayakan, mengancam bagi seseorang ya. Jadi bisa jadi respon tadi fight or flight gitu. Nah keduanya sebenarnya tidak ada yang salah, tapi ketika coping mechanism ini tadi misalnya tidak dilakukan dengan efektif, tidak efektif itu seperti apa? Tidak menyelesaikan masalah utama gitu ya. Jadi akan berputar-putar terus di situ, perasaan negatifnya tidak terselesaikan. Lalu juga mungkin menghadapi situasi tadi di sekolah, bagaimana ketika harus datang ke sekolah ketemu dengan kakak kelas yang membuli, itu kan pasti jadi suatu pengalaman yang ingin dihindari atau mungkin sangat menyiksa sekali ya gitu ya. Lalu ketika itu tidak efektif, akhirnya masalah utamanya gitu ya untuk bisa mungkin dia bersekolah dengan tenang, berteman dengan nyaman itu nggak tercapai, itu mengakibatkan dampak-dampak negatif lainnya. Jadi coping mechanism ini sendiri kalau dilakukan dengan tidak efektif justru akan jadi bumerang gitu ya. Tadi bisa jadi terlalu sering jadi flight, terlalu banyak avoidance atau lari gitu ya. Padahal fungsi mungkin sebagai siswa, sebagai mahasiswa atau sebagai anak sekolah adalah belajar dengan hati yang tenang dan riang ya di sekolah itu, dapat ilmu yang juga berharga. Tapi itu jadinya tidak bisa didapatkan. Jadinya ada semacam missing link, atau missing link itu bisa dikatakan hal yang hilang gitu ya dari anak tersebut gitu karena mengalami kondisi itu. Nah, dan coping mechanism ini sendiri juga selain dipengaruhi oleh individunya ya tadi yang melakukannya, juga sangat didukung oleh yang namanya social support. Nah, gimana orang-orang di sekitarnya, lingkungannya menjadi pendukung gitu. Oke, mungkin pengalaman di sekolah jadi pengalaman yang tidak enak karena bullying itu. Tapi apakah peran orang tua, keluarga di rumah atau guru-guru ya bisa mendukung sehingga coping mechanism dari anak ini
itu bisa lebih optimal ya, dan dia bisa survive gitu ya, tanda kutip bisa survive melewati kondisi bullying tersebut begitu. Jadi emang coping mechanism itu tuh ada dan dia itu bisa membantu atau malah jadi bumerang kan tadi ya? Iya betul. Jadi kalau coping mechanismnya tidak dilakukan atau tidak dipilih dengan cara yang efektif, tidak didukung dengan cara yang efektif, pasti akan jadi bumerang. Karena mungkin tadi jadinya flight responnya, lari, menghindar, denial gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi efektif, justru itu akan membantu dia untuk survive gitu ngadapin situasi itu. Iya ya. Mungkin kan sekarang kita juga lihat Tania kan udah kelihatannya lebih cheerful kan ya, anaknya udah lebih confidence lah. Mungkin Tania juga bisa cerita gimana coping mechanismnya Tania gitu. Untuk coping mekanisme aku sendiri pada saat itu kan kakak kelas, jadi karena aku tahu aku tidak punya kuasa yang lebih daripada kakak kelas, aku berusaha untuk merilis perasaan aku sendiri. Jadi dulu waktu SMP tuh aku punya satu buku diary. Tiap pulang sekolah atau apapun hal yang menyakiti hati aku selalu tulis di buku itu. Karena kalau aku pribadi, aku kurang nyaman untuk menceritakan ke orang lain. Lalu untuk fight-nya sendiri, dari dulu aku tuh setiap pagi yang membuat aku tuh ada semangat baru untuk bangun pagi terus bersekolah itu, aku suka make up. Jadi kayak dengan make up terus kayak get ready for school itu, I feel kayak aku tuh punya waktu untuk diriku sendiri. Dan yang tahu diriku sendiri tuh aku, bukan kakak itu kan, karena dari kesalahpahaman. Jadi dari situ aku berusaha baik-baik saja dari get ready itu sih. Baru pertama kali sih aku dengar ada coping mechanism makeup. Mungkin aku sendiri penasaran kalau itu gimana menurut Kak Hanifah? Ya, itu mungkin kalau yang tadi dilakukan oleh Tania masuknya ke dalam sesuatu yang mengekspresikan diri ya. Di menulis diary. Menulis diary itu kan berarti kita mencurahkan apa yang kita rasakan ya ke dalam bentuk tulisan, dan itu termasuk ke dalam expressive writing ya. Expressive writing itu kita mencurahkan. Tulisan itu mungkin bukan untuk dilihat bagus atau nggak bagus ya, tapi gimana caranya ketika menuliskan, mentransfer apa yang kita rasakan dalam bentuk tulisan itu, kita ingin merilis emosi negatifnya ya, perasaannya, sehingga ngerasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Dan tadi make up juga kan bisa jadi art ya. Nah itu juga macam-macam orang beda-beda. Kalau Tania mungkin tadi sukanya make up, berarti mengekspresikan diri kan sebenarnya sama seperti melukis ya, itu juga termasuk ke seni gitu. Dan memang kalau itu dirasa cocok, maka bagus untuk terus dilanjutkan. Sehingga kenapa? Dengan melakukan itu kan akan muncul rasa pertama nyaman, mungkin merasa lega, merasa lebih tenang, dan bisa menumbuhkan keberhargaan diri gitu ya. Value secara pribadinya semakin meningkat. Sehingga kalau tadi ya dalam pengalaman bullying itu mungkin merasa diri jadi dikucilkan atau jadi tidak dianggap, value-nya atau esteem-nya, rasa kepercayaan diri menurun. Tapi dengan tadi menemukan aktivitas-aktivitas yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan ekspresi diri, itu akan membantu menumbuhkan value kita sebagai individu, sebagai manusia. Oh, aku berharga ya, dan aku bisa loh melakukan hal itu dengan baik. Sehingga itu yang dibutuhkan untuk bisa bangkit. Ibaratnya apa yang dilakukan oleh Tania tadi, bentuk coping mechanism dilakukan itu sama seperti kita bermain bola bekel ya. Bola bekel tahu? Karet ya, bola karet yang kalau kita lempar, kita pantulkan, kita jatuhkan, dia bukannya hancur, tapi semakin memantul tinggi. Nah seperti itu. Ketika coping mechanism dilakukan secara efektif, dampaknya bisa seperti itu. Kita tidak hancur, tidak lebur, tidak hilang, tapi justru makin ada di level yang paling tinggi dan terus bisa maju ke depan, moving forward seperti itu. Nah, aku juga penasaran nih Kak, kan tadi itu kita sempat ngebahas tentang ini kan coping mechanism yang efektif kan, dan alhamdulillah kan tadi yang Tania itu kan kebetulan efektif kan ya, dengan dia menulis diary, dia membuat makeup kan itu ngebikin self esteemnya makin naik gitu kan. Nah aku juga penasaran nih, biasanya kalau orang-orang itu coping mechanismnya kayak gimana? Mungkin kan kalau yang tadi yang mungkin aku biasa dengar dari Tania itu yang mungkin biasa dilakukan orang lain juga ya, mungkin kan menulis diary. Nah kalau yang biasanya coping mechanism orang-orang itu kayak gimana sih Kak contohnya? Nah ini akan sangat unik ya gitu ya. Bisa jadi kebetulan kalau Tania tadi bentuknya adalah make up atau diary gitu ya. Tapi mungkin orang lain juga punya cara-cara yang lebih unik. Misalnya ada yang suka berolahraga, melakukannya dengan olahraga, jogging, yoga, atau mungkin aerobik, zumba, bergerak. Kenapa? Dengan berkeringat itu ternyata memang
secara hormonal ya, secara hormonal memang mengundang hormon-hormon tertentu untuk bisa lebih happy gitu ya. Betul nggak ya? Teman-teman FK mungkin bisa lebih relate dengan ini. Dopamin guys. Ya, dopamin ya, ada hormon dopamin yang masuk, hormon kebahagiaan. Terus juga secara psikologis akan berpengaruh tadi, lebih tenang, lebih bahagia karena energinya keluar seperti itu ya. Lalu selain itu juga misalnya ada aktivitas tadi, hobi-hobi lain, menonton Korea misalnya ya, K-drama itu juga bisa jadi satu bentuk coping. Istirahat, curhat sama orang itu bentuk coping juga. Atau misalnya membuat sesuatu karya tertentu gitu ya. Utamanya adalah tadi ketika dilakukan itu bisa mengundang rasa bahagia, rasa nyaman, dan rasa lebih tenang ketika tadi disebutkan coping mekanismenya yang efektif. Tapi ada juga nih, tadi kalau tanya bentuk coping mechanism itu apa aja ya, ada juga yang mungkin tidak efektif atau bahkan maladaptif. Yang kayak gimana sih? Berarti itu yang merugikan diri atau secara umum itu tidak menyelesaikan masalah, justru malah bisa mengakumulasi masalahnya. Nah, mungkin isu-isu ini sering kita dengar ya, misalnya ada remaja atau orang untuk melakukan ini ya, mengatasi masalah yang dihadapi, melakukan self harm misalnya ya, melukai diri. Nah, sebenarnya itu bentuk ekspresi ya, karena saking sakitnya secara psikologis ya, kan sakitnya secara psikologis, nggak ada tuh di mana letak sakitnya. Kalau di ronsen nggak akan ada lukanya di mana, tapi kok sakit yang nggak berdarah gitu ya. Untuk menghilangkan rasa sakit itu ada orang-orang yang memilihnya dengan self harm, karena nggak ada wujudnya rasa sakit psikologis, tapi begitu nyata penderitaannya, jadi ingin hilang gitu ya. Ada yang mungkin melakukan suicidal attempt ya, ingin bunuh diri, ada juga yang seperti itu. Ada yang mungkin menghindari keramaian, menghindari orang-orang, tidak mau berbicara tentang masalahnya, sehingga ketika tadi masuknya ke dalam coping mechanism yang tidak efektif atau maladaptif, alih-alih untuk bisa merasa lebih lega ya, tapi justru malah menimbulkan masalah baru dan mungkin terakumulasi dengan masalah yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan kalau udah seperti itu butuh bantuan-bantuan profesional lainnya untuk membantu gitu, nggak bisa harus sendiri saja, dan butuh dukungan dari orang-orang sekitar untuk bisa membantu dia bangkit, dan minimal membantu dia menyadari bahwa cara ini tuh udah lagi tidak efektif buat dia gitu ya. Ada yang mungkin jadinya tidurnya lama sekali gitu, atau bahkan jadi nggak bisa tidur sama sekali. Karena apa? Coping mekanismenya lebih ke avoidance ya, menghindari, kita nggak nyelesain masalah apapun. Tapi memang kalau secara manusiawi ya, itu adalah respon-respon yang wajar. Untuk beberapa orang itu jadi cara untuk bisa dealing with problem, dealing with misalnya momen experience karena dibully. Tapi memang kita perlu sebagai manusia juga perlu saling membantu satu dengan yang lain ya. Ketika kita aware ada kondisi itu, tentu harus ada tindakan yang dilakukan ya. Kita nggak mungkin diam aja, nggak mungkin abai, karena yang seperti itu harus dibantu gitu. Ya, jadi kalau misalnya coping mechanism itu dia nggak bisa kalau nggak diikutin sama social support juga, atau gimana Kak? Coping mechanism akan jauh lebih optimal ketika didukung juga sama social support yang baik, social support yang mendukung ya. Nah, sehingga itu ngebantu. Ibaratnya kalau ini ya, itu tuh multivitaminnya lah, semakin ngeboost, semakin bisa mengakumulasi dampak dari coping mechanism yang efektifnya. Kenapa? Social support itu jadi hal yang sangat penting gitu buat kita semua sebagai manusia ya, karena manusia makhluk sosial, tanpa adanya dukungan sosial pasti akan sulit gitu ya untuk membantu begitu. Iya sih, betul banget. Kalau mungkin Tania kan tadi udah ceritain tentang coping mechanismnya, social supportnya ada nggak? Kayak mungkin dari keluarga, dari teman dekat gitu? Ya, dari mama papa, keluarga itu selalu bantu dan mengingatkan sih, kayak kan yang tahu diri kamu sendiri itu kamu, you know what's best for you kayak gitu. Jadi membantu banget sih social support. Mungkin kalau nggak ada mama papa atau ada yang mensupport aku, mungkin aku nggak akan bangkit seperti sekarang. Betul banget. Oh ya, aku juga mau nanya nih Kak, kan tadi ngebahas social support juga kan. Kalau social support ini apakah dia sama kayak misalnya kita curhat gitu atau bagaimana Kak?
Ya, salah satu bentuknya mungkin ketika kita bisa curhat dengan terbuka dan nyaman, berarti kita punya social support yang mendukung. Bisa siapa saja, misalnya orang yang paling kita percaya, entah itu mungkin saudara ya, kakak, adik, tadi ada orang tua, mama, papa, atau anggota keluarga lainnya yang kita rasa kita yakini bisa bantu kita atau mendengarkan kita dan mendukung kita. Bisa dari keluarga, bisa dari mungkin teman, sahabat, atau mungkin pacar sekalipun juga bisa loh gitu. Itu bisa menjadi bentuk dukungan. Atau juga ruang-ruang aman lainnya, misalnya apakah ada komunitas tertentu yang memang bisa kita mintai bantuan untuk mendukung itu gitu ya. Atau mungkin tadi social support kalau di sekolah, guru-guru gitu, terus juga para tenaga pendidik lainnya gitu, apakah mereka punya sistem tertentu yang mendukung atau melindungi ya para siswa dari situasi tadi perundungan tadi ya. Kalau misalnya lebih luas lagi, aturan dan regulasi yang ada di sekolah ataupun di aturan pemerintah itu juga sebenarnya bentuk social support ya. Apakah lingkungan itu bisa jadi pemberi rasa aman untuk seseorang agar bisa bangkit dari problem yang dia hadapi sekarang gitu. Nah, aku juga sebenarnya penasaran nih Kak. Aku tuh sempat punya temen nih Kak. Dia tuh kalau lagi ngerasa down, kan biasanya down juga kalau orang lagi down, lagi ada masalah kan dia bisa nimbulin coping mechanism juga kan. Nah, temen aku ini dia kalau lagi down, dia lagi apa, dia tuh malah nge-shutdown gitu semuanya. Dia tuh nggak ada coping mechanism, nggak tahu ya, mungkin ada coping mechanismnya tapi aku kurang tahu, tapi dia tuh juga nge-shutdown social supportnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau dia lagi down terus aku bilang kayak, udah ayo cerita aja gimana gimana, mungkin kamu bisa cerita juga ke teman lain kalau aku nggak bisa gitu kan. Tapi dia tuh langsung nge-shutdown kayak, enggak aku tuh nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Nah kalau itu kayak gimana Kak? Padahal tuh menurut aku sebenarnya dia ada gitu orang lain, tapi dia malah nutup social supportnya gitu. Nah, ya itu memang suatu hal yang cukup challenging ya, karena respon tiap orang dalam menghadapi kondisi sulit itu beda-beda ya. Mungkin kalau kondisi seperti tadi bisa dikatakan apakah itu jadi bentuk avoidance ya, atau mungkin jadi denial, atau tadi jadinya merasa karena saking diri jadi tidak berharga, segala hal yang ada di dunia itu kayaknya nggak bisa mendukung dia gitu, nggak bisa jadi bentuk bantuan buat dia. Akhirnya apa dia berikan responnya adalah menolak gitu ya, denial. Nah, yang perlu kita bisa lakukan ya sebagai social support sebenarnya adalah memberikan rasa aman. Tapi sekali lagi ya, orang-orang yang punya respon seperti itu, semakin kita desak untuk cerita, biasanya semakin menjauh gitu ya, dan semakin menolak gitu. Sehingga bentuk kepedulian kita sebagai social support itu perlu diberikan dengan cara yang pas sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut gitu. Caranya gimana ya? Nah, daripada kita terus memaksa, ayo kamu cerita, ayo cerita dong, kamu pasti punya masalah, semakin desak kan akan semakin mundur ya. Biasanya kita bisa berikan atau sampaikan ungkapan-ungkapan yang lebih empatik gitu ya. Misalnya gini, aku tahu kamu lagi ngerasa sulit, aku tahu kamu lagi butuh bantuan, tapi kalau kamu butuh teman cerita, aku ada kapanpun kamu mau. Kalau kamu belum siap cerita sekarang, nggak apa-apa, tapi kalau kamu butuh kapanpun itu, kamu boleh telepon aku, panggil aku pasti ada. Nah, setidaknya dengan cara seperti itu, orang yang disampaikan mungkin akan punya kesadarannya bahwa sehancur-hancurnya dunia ada orang yang masih care dengan aku, dan kapanpun dia siap untuk bercerita, temannya tadi, supportnya tadi akan ready untuk bantu. Minimal dia tahu dulu tentang hal itu, sehingga memang perlu perlahan ya disampaikan, dan perlu diberikan dukungan yang memang sesuai dengan kebutuhannya dari orang tersebut yang butuh bantuan. Jadi kadang-kadang kita sebagai social support kadang-kadang suka ada yang maksain ya. Menurut aku sih cara ngebantunya adalah bawa dia langsung kemana gitu, atau kasih dia hiburan, atau misalnya maksa dia cerita. Mungkin itu bukan hal yang dibutuhkan oleh orang tersebut saat itu. Saat itu mungkin dia butuh waktu untuk sendiri dulu. Tapi minimal kita sebagai orang-orang terdekatnya, social supportnya, make sure ke dia, hey, kamu kalau butuh bantuan kita ada loh, dan kamu nggak usah khawatir, kapanpun kamu butuh, aku ada, kami ada, kapanpun kamu butuh boleh panggil kita jam berapapun itu. Sehingga dia bisa lebih aware ya bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang care, yang empati, yang memang bisa memahami perasaan dia seperti apa gitu. Aku penasaran, kalau itu juga apakah jatuhnya kayak dia membenci dirinya gitu atau bagaimana jatuhnya?
Ya, ini sangat unik dan mungkin tiap orang beda-beda ya. Bisa jadi dia merasa bahwa diri dia nggak berharga, saking nggak berharganya eh, orang sekitar atau lingkungan tuh jadi hal yang mungkin nggak worth it buat dia. Mereka terlalu baik, aku kayak gini misalnya gitu. Atau bisa jadi karena perasaan-perasaan tadi ya, self esteem itu keberhargaan diri ya, rasa percaya dirinya sangat rendah, sehingga menilai ya untuk apa aku meneruskan hidupku atau untuk apa aku ada, toh orang lain tanpa aku pun akan hidup seperti biasa gitu ya. Jadi merasa bahwa value dari diri dia itu tidak seberharga atau tidak punya posisi gitu di mata orang lain, sehingga daripada aku misalnya merepotkan orang lain, lebih baik aku hilang saja. Ada beberapa orang yang memang merasa seperti itu. Ada juga itu sebagai bentuk agresi terhadap diri sendiri. Jadi kan pengalaman tidak nyaman salah satunya mungkin tadi bullying bisa memberikan dampak-dampak apa ya, rasa frustasi karena ya apa yang diharapkan, diinginkan, rasa aman itu ternyata nggak bisa didapatkan. Nah, seseorang yang frustasi itu bisa menimbulkan reaksi-reaksi agresi, tapi bisa jadi agresinya tidak disampaikan ke orang. Dia nggak balik marah sama yang membuli dia nggak balik marah sama orang lain, tapi dia marah sama diri sendiri. Kenapa kok aku selemah ini, misalnya gitu. Kenapa kok aku nggak bisa melawan? Akhirnya agresi ke diri sendiri itu dia lakukan dengan cara tadi, memberikan ruang batas buat dia untuk keluar dari ruangan itu, gitu ya. Jadi kayak bentuk-bentuk melukai diri, self harm itu sebenarnya agresi terhadap diri sendiri. Dia marah, dia frustasi, tapi nggak bisa keluar frustasinya ke orang lain atau ke pelaku, nggak bisa, tapi ke diri sendiri. Ada yang seperti itu. Jadi manusia itu memang unik banget. Itu mungkin salah satu atau beberapa contoh yang tadi biasa ditemukan. Tapi kembali lagi ya, ketika kita lihat satu masalah itu dialami oleh seseorang, kita perlu cari tahu apa sih sebenarnya di balik orang itu, apa pengalaman yang sudah dia lalui, bagaimana dia tumbuh, bagaimana cara dia menghadapi masalah sebelumnya, karena biasanya itu menjadi cara kita untuk bisa paham gimana kondisi seseorang. Satu hal yang buat kita mungkin sulit, mungkin buat orang lain enggak, atau kebalikannya ya, satu hal yang buat kita itu simple, kayak gitu aja kok dibuat ribet gitu, itu kan pengalaman gampang, lalui aja, move on aja. Buat kita mungkin itu pengalaman yang mudah, tapi buat orang itu enggak gitu. Sehingga perspektif dari seseorang tadi ya, dari orang tersebut, kita harus lebih bisa melihat ke sana, bukan lagi pakai value dari kita untuk ngebantu ya dan untuk memahami orang itu, tapi kita hayati di perspektif diri dia. Oh, dia tumbuh dari keluarga yang seperti apa, dulu dibesarkan dengan pola asuh gimana, dalam menghadapi masalah seperti apa, sehingga kita bisa paham, oh inilah cara dia mengekspresikan diri. Kalau sudah maladaptif, memang harus dibantu dan harus mungkin dibantu profesional ya, kalau memang sudah pada taraf-taraf yang membahayakan diri, mengancam jiwa atau mengancam keselamatan orang lain, itu sudah harus dibawa ke profesional, misalnya apa, psikiater atau psikolog. Itu nggak bisa didiamkan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman, lingkungan, keluarga masih bisa ngebantu dan tidak ada indikasi yang mungkin membahayakan diri, support sosial terdekat itu bisa dioptimalkan terus. Jadi utamanya itu dari empatik dan social support ya kalau udah tahap kayak gitu. Dan mungkin tadi kalau jadi kalau udah kayak gitu dia susah gitu ya Kak untuk bisa membuat self love-nya lagi gitu. Iya, jangan kan bicara self love ya, self love itu udah taraf yang lebih tinggi, nerima diri apa adanya. Itu kan masih pada tarafnya denial, menolak keadaan atau kondisi diri atau pengalaman buruk yang dialami gitu ya. Jadinya segala hal yang tidak mengenakan itu jadi suatu pengalaman yang sangat menyakitkan buat dia gitu. Jadi kalau kayak gitu lebih baiknya ya kita bantu dari social support, kita juga bantu secara empati gitu. Kita memberikan jarak tapi kita juga jangan menekan gitu kan. Sama kalau misalnya kalau kita gak ada, maka kita saranin untuk ke psikolog atau psikiater gitu ya Kak ya. Iya, betul. Aku boleh nanya? Boleh Bang. Kan tadi Kakak bilang kalau misalnya memang sudah parah lebih baik meminta pertolongan ke orang yang lebih profesional. Nah, itu bagaimana caranya kita memberanikan diri untuk asking for professional help itu Kak? Mungkin rasanya kayak nggak nyaman gitu ke psikolog atau takut mungkin dijudge, itu gimana ya Kak caranya? Ya, ini memang jadi masih PR bersama kita semua ya, terutama di Indonesia, karena yang namanya stigma datang ke profesional mental health itu jadi sebuah
aib mungkin ya untuk beberapa orang, karena anggapannya ketika orang datang ke psikolog atau psikiater adalah orang yang gila gitu ya udah putus realita misalnya gitu, yang schizofren, padahal nggak seperti itu. Kita mungkin bisa sedikit-sedikit memberikan pemahaman bahwa kebutuhan kita untuk datang ke profesional mental health gitu, baik itu psikolog ataupun psikiater, kebutuhannya sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik. Kalau kita misalnya batuk pilek ya, pasti kan akan mencari obat lah ya gitu ya, gimana supaya nyembuhin ini. Kalau obat warung misalnya sudah tidak berfungsi, pasti kita akan nyari dokter. Nah begitu juga sama dengan kesehatan mental. Kalau kita kayaknya dengan cara sendiri, dengan bantuan orang-orang sekitar kita terdekat, ternyata nggak lagi bisa bantu meningkatkan kesehatan mental kita, mungkin itu saatnya kita untuk cari bantuan profesional gitu. Sama kalau seperti itu. Dan datang ke profesional mental health itu bukan sebuah aib ya, karena dengan kita ke sana mungkin kita akan jauh lebih mengenal siapa diri kita, akan mengetahui apa sih kelebihan kita. Ibaratnya kita kayak diajak berdialog, bercermin dengan diri kita sendiri begitu ya. Dan mungkin dengan bantuan baik itu psikolog atau psikiater ya, bisa memberikan pandangan-pandangan objektif tentang diri kita dan permasalahan yang dihadapi, sehingga membantu kita untuk bisa lebih bangkit, lebih percaya diri, lebih punya keyakinan bahwa masalah itu bisa dilalui dan dicari solusinya. Jadi memang ini stigma masih ada dan masih banyak, dan tugas kita mungkin ya untuk bisa memberikan edukasi untuk orang-orang bahwa enggak kok datang ke psikolog ataupun psikiater itu bukan berarti kita gila, enggak. Bahkan sama seperti kita butuh bantuan dokter, kalau kita lagi batuk pilek flu seminggu nggak sembuh pasti akan nyari dokter kan ya, seperti itu. Dan juga kalau bisa dibilang ya psikolog atau mungkin khususnya psikolog ya, nggak harus ketika masalah itu sudah besar dan terekskalasi sehingga nggak bisa kita hadapi gitu ya. Bahkan kan kebutuhan psikolog sendiri adalah ngebantu kita bisa mengembangkan potensi diri. Misalnya kalau mau penjurusan kuliah pasti nyarinya psikolog ya untuk itu. Kalau misalnya mau ada kesulitan belajar gitu, bisa cari psikolog, karena di sana mungkin bisa melihat perspektif yang lebih objektif tentang diri kita dan masalah yang dihadapi. Jadi nggak usah takut gitu ya untuk bisa datang ke psikolog gitu. Ya mungkin itu bisa jadi pesan buat ke semua rakyat Indonesia juga ya, soalnya dimana di sini itu stigmanya orang-orang masih ngeliat kayak psikolog, psikiater itu tempat buat orang yang punya gangguan mental gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk psikolog, psikiater ini bisa kayak tempat konsultasi juga kan, dimana kita lebih mengenal diri kita, dimana kita bisa tahu masalah yang kita miliki yang mungkin kita sendiri nggak tahu gitu kan ya, terutama pada bagian mentalnya. Mungkin itu bisa dibiasakan lah ya nanti di Indonesia. Betul. Nah mungkin aku juga pengen nanya, apakah kakak mungkin ada pesan gitu untuk orang-orang di Indonesia ataupun mahasiswa-mahasiswa yang mungkin punya banyak masalah nih dengan mental health-nya apa segala macam. Nah yang mungkin saya mau sampaikan adalah untuk teman-teman tidak pernah merasa sendiri. Apa yang teman-teman rasakan, ketidaknyamanan atau mungkin kesedihan, kemalangan hidup, mungkin itu sesuatu hal yang valid ya. Perasaan tidak nyaman itu valid kok yang teman-teman rasakan, bukan mengada-ada. Sehingga teman-teman punya hak untuk memperjuangkan hidup teman-teman, meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Ketika ada dalam kesulitan seperti itu, jangan sungkan untuk cari bantuan, ruang-ruang aman yang memang bisa provide, memberikan bantuan untuk teman-teman. Kalau misalnya bisa dicari mungkin ke orang tua, ke keluarga, atau siapapun orang yang dipercaya. Kalau misalnya mungkin orang-orang sekitar sudah cukup sulit untuk membantu, atau teman-teman rasa tidak cukup lagi membantu masalah teman-teman tadi, jangan sungkan untuk datang ke profesional, mungkin ke psikolog, mungkin ke psikiater, ke konselor yang tersertifikasi, sehingga itu bisa bantu membuat teman-teman mencari atau membuat rencana ke depan terkait apa yang harus dihadapi. Karena teman-teman berhak untuk bahagia sebagai manusia, berhak juga untuk memperjuangkan hidup teman-teman dengan kualitas hidup yang lebih baik ya. Mungkin lagi tadi ada pesan yang mau disampaikan ke para penonton? Pesan aku mungkin untuk teman-teman yang penyintas bully atau sedang dibully, aku harap teman-teman tahu bahwa yang mengetahui kondisi dan yang bisa menyayangi teman-teman sendiri itu ya teman-teman sendiri. Oleh karena itu aku harap teman-teman bisa bangkit, dan untuk teman-teman yang membuli, aku harap teman-teman bisa mencari kegiatan yang lebih baik lagi, yang bisa menyalurkan hal-hal positif dibandingkan menekan dan mengganggu orang lain. Sekian sih Kak.
Oke, mungkin dari aku terakhir boleh ya Kak untuk penutupan. Pesan dari aku juga mungkin untuk kawan-kawan semuanya di sana yang lagi menonton bisa lebih sadar mengenai mental health dan apa yang tadi udah jelasin sama Kak Hanifa dan Tania juga yang udah disampaikan. Jangan sungkan untuk mencari bantuan untuk membantu mental health-nya. Jangan sungkan untuk mencari bantuan profesional juga. Untuk semuanya aku harap kita kedepannya bisa jauh lebih maju lagi mengenai hal-hal menerima bantuan dari profesional, utamanya bisa menghilangkan stigmanya sehingga kita semua bisa mencapai mental health yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari kita semua ya Kak Tania. Terima kasih semuanya sudah menonton podcastnya.